Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi statistika pendidikan. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang akan diukur. Artinya, kapanpun alat ukur itu digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Jadi, uji reliabilitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengukur ketepatan alat ukur kita. Jadi, kapanpun alat ukur itu digunakan, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini ada contoh yaitu termometer. Di mana termometer itu kan misalnya kita mengukur suhu air yang mendidih ya. Jadi air mendidih itu kan 100 derajat. Jadi kapanpun kita mengukur, kita bisa memperoleh hasil bahwa air yang mendidih sempurna itu pasti adalah 100 derajat. Jadi meskipun kita mengukur hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi hasil ukurnya akan tetap sama. Nah, pengujian reliabilitas itu ada dua. Yang pertama adalah reliabilitas eksternal, di mana pengujian reliabilitas eksternal itu dapat dilakukan dengan tes atau retest stability, ekivalen, dan bisa juga gabungan antara stability dan ekivalen. Selanjutnya, internal. Ya, internal itu kita bisa melakukan uji reliabilitas instrumen dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Jadi, kita dalam materi ini kita akan berfokus pada pengujian reliabilitas internal ya. Jadi kita akan menganalisis konsistensi dari butir-butir yang ada pada instrumen. Selanjutnya, pengujian reliabilitas itu memiliki rumus. Jadi untuk pengujian reliabilitas itu kita mengacu pada nilai alfa krombah atau krombah alfa, di mana suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable atau dapat dipercaya jika krombah alfanya lebih besar dari 0,7. Ini menurut Rianto dan Hatmawan. Nah, jadi nanti maksudnya adalah ketika kita melakukan pengujian dan memperoleh sebuah nilai alfa krombah, maka instrumen tersebut dikatakan reliable ketika alfa krombahnya lebih dari 0,7. Nah, adapun rumus untuk menguji reliabilitas adalah sebagai berikut, yaitu R sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma tau B kuadrat per tau T kuadrat. Jadi ini adalah rumusnya ketika kita ingin melakukan uji reliabilitas secara manual. Adapun keterangannya, R adalah reliabilitas instrumen, tau T kuadrat adalah varians total, K adalah banyak butir atau pertanyaan, kemudian sigma tau B kuadrat adalah jumlah varian butir. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Jadi software SPSS ini adalah solusi yang paling baik untuk kita melakukan pengujian reliabilitas karena melihat kalau kita melakukan uji reliabilitas dengan rumus, maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Makanya kita akan menggunakan SPSS sebagai alat bantu untuk pengujian. Bagaimana caranya? Nah, seperti biasa kita akan langsung ke datanya dan ke SPSS-nya. Baik, di sini saya sudah punya data. Jadi ini data yang sama dengan data yang sudah kita uji validitasnya. Jadi terdapat 10 item pertanyaan, kemudian dibagikan kepada 15 orang responden. Nah, seperti biasa,
Kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita membuat variabel di bagian variabel view. Nah, di bagian ini, di bagian name kita tuliskan sama persis seperti uji validitas. Kita tuliskan item 1, item 2, item 3, dan seterusnya sampai item 10. Oke, ini item 10. Mana kita ganti desimalnya menjadi 0. Oke, sudah, yang lain bisa kita abaikan. Kemudian akan muncul variabel seperti ini. Jadi item 1 sampai item 10 sesuai dengan nama yang telah kita masukkan di variabel view. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengcopy data yang ada pada tabel ini. Kemudian kita paste di bagian data view. Nah, setelah datanya masuk ke sini, tinggal kita melakukan analisis. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, seperti biasa kita pindahkan semua item yang ada di sebelah kiri ini ke kanan. Ya, seperti biasa kita tinggal memindahkan semua item yang ada di sebelah kiri ini ke bagian kanan. Caranya kita klik itemnya, kemudian pindahkan dengan panah ini. Kemudian setelah itu kita bisa memindahkan secara keseluruhan dengan mengklik itemnya, kemudian tekan shift, kemudian panah bawah pada keyboard. Setelah itu kita pilih panah kanan. Nah, semuanya sudah muncul di sebelah kanan. Setelah itu kita pilih statistics. Setelah itu akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik. Nah, di bagian sini kita harus mencentang bagian scale if item deleted. Jadi jangan lupa untuk mencentang bagian ini. Kemudian kita pilih continue dan kemudian OK. Setelah itu akan muncul 3 output SPSS yang menjadi output dari uji reliabilitas. Yang pertama adalah output case processing summary, di mana case processing summary ini menunjukkan bahwa di sini ada 15 item, semuanya valid, makanya di sini tertulis 100% valid. Jadi semua item di instrumen kita itu valid. Setelah itu di bagian reliability statistik ini ada alfa krombah yaitu 0,964. 0,964 inilah yang akan kita bandingkan dengan 0,7. Nah, kemudian di sini ada end of item, yaitu banyaknya item yang kita uji. Jadi kita kembali ke krombah alfanya, yaitu 0,964, di mana 0,964 ini kita bandingkan dengan 0,7. Jadi jelas bahwa 0,964 itu lebih besar dari 0,7, sehingga dapat kita simpulkan bahwa instrumen yang kita uji reliabilitas itu reliable atau dapat dipercaya. Nah, selanjutnya untuk di tabel yang ketiga yaitu item total statistics. Di sini adalah tabel yang menunjukkan bahwa perubahan nilai alfa krombah jika itemnya dihapus. Jadi misalnya ketika uji validasi itu ternyata item 1 ya, seperti yang saya contohkan pada video sebelumnya, bahwa misalnya item 1 itu tidak valid, maka item 1 itu langsung kita hapus saja. Nah, misalnya item 1 itu kita hapus, maka alfa krombah yang tadinya 0,964 itu berubah menjadi 0,964.
59. Jadi ini fungsinya tabel item total statistik. Jadi semisal yang tidak valid itu adalah item 6. Kemudian item 6 itu kita hapus. Maka setelah item 6 itu kita hapus, alfa krombah berubah menjadi 0,960. Seperti itu. Nah, hal ini bisa kita gunakan apabila dirasa nilai krombah alfa itu masih belum mencukupi untuk penelitian yang kita lakukan. Jadi seperti itu saja untuk materi uji reliabilitas. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.